mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adapun penekanan warta jemaat pada sepanjang minggu ini, yaitu pada poin yang kedua, kebaktian hari Kamis 31 Desember 2020, yaitu kebaktian akhir tahun. Yang berikut pada poin yang ketiga, kebaktian hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, yaitu perayaan Tahun Baru. Diadakan satu kali kebaktian, yaitu pada jam 9. Pada poin yang keempat, kebaktian hari Minggu tanggal 3 Januari diadakan dua kali, yaitu pada jam 9 dan jam 18. Pada poin yang ke-17, yaitu pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, yaitu Saudara Pendeta Doli Rantepangloli, Sarjana Teologi, anak dari Bapak Penatua Dr. Andus Domingus, dan Ibu Sapira Rantelangan, Sarjana Teologi, dengan Saudari Alma Matasak, AMD, anak dari Bapak Yaris Desreja Sesa, SH, dan Ibu Sriwati Palalo, STH, akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 29 Desember 2020 pukul 9, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rante Tagari, Klasis Talung Lipu. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 29 Desember 2020, waktu pukul 12 sampai selesai, tempat di Aula SMK Kristen Tagari. Yang kedua, tu Saudara Yasaflang Anggila SE, anak dari Bapak Penatua Insinyur JK Tondok MM, dan Ibu Miska Tikulimbong SE, dengan Saudari Norma Yantirara, anak dari Bapak Hermanto Toban dan Ibu Marta Toding, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 Januari 2021, waktu pukul 9 sampai selesai, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Melango, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 Januari 2021, waktu pukul 12 sampai selesai, tempat di Gedung Vandelostrek. Poin yang berikut, yaitu pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak warga jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Desember 2020, dalam kebaktian jemaat Rantepao pukul 11. Anak warga jemaat Rantepao yang akan dibaptis yaitu yang pertama, anak kekasih Gemintang Pinta Paseru. Yang kedua, anak kekasih Kenso Krisnanda. Yang ketiga, anak kekasih Faresta Kiano Masolo. Yang keempat, anak kekasih Jansen Madatu Palilu. Yang kelima, anak kekasih Marcelino Raul Bangalino. Yang keenam, anak kekasih Ariska Fritania Gracela. Yang ketujuh, anak kekasih Nora Natania Ponglaba. Dan yang kedelapan, anak kekasih Grace Olivia Datu. Mohon dukungan doa warga jemaat.
Poin berikut yaitu ibadah syukur. Yang pertama, keluarga Aris Paseru atau keluarga Samuel Paseru di kelompok pelayanan 3 atas selesainya baptisan kudus anak cucu kekasih Gemintang Pinta Paseru pada hari ini, Minggu tanggal 27 Desember, sesudah ibadah jam 11 siang nanti. Yang kedua, keluarga Bambang Membalik atau keluarga Karabiu Rantegau Tulungallo di kelompok pelayanan 3 atas selesainya baptisan kepada anak cucu kekasih Nora Natania Ponglaba pada hari ini Minggu 27 Desember sesudah ibadah jam 11 siang nanti. Ibadah syukur yang ketiga yaitu keluarga Yusuf Sampelimbong atau keluarga Antonius Randeratu di kelompok pelayanan 7 atas selesainya baptisan kudus kepada cucu anak kekasih Grace Olivia Ratu pada hari Senin 28 Desember pukul 18. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Yang berikut, pelayanan peneguhan sidi. Pelayanan peneguhan sidi kepada warga jemaat Rantepao, yaitu Saudari Yani Tiku Tondok dan Saudara Gusri Yanto Toding, akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Desember 2020 dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 16. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang berikut, kebaktian penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman jenazah almarhumah Adriana Sabak Palinggi, yaitu Nenek Merda, orang tua dari Ibu Penatua MP Mangayun di Labo, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 17. Dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang berikut, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember 2020 dalam ibadah kunci tahun pada pukul 16.18 di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis. Yang berikut yaitu rencana peneguhan majelis gereja, penatua dan diaken pada periode 2021 sampai 2024 pada tanggal 10 Januari 2021. Tambahan warta jemaat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Sule Karaeng Datu, yaitu orang tua dari Ibu Elizabeth Ponolebang, mertua dari Bapak Penatua Apong Rama pada hari Selasa 22 Desember 2020 di rumah kediaman di Salu. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Salu. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikian penekanan warta jemaat untuk sepanjang minggu ini. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita
patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Tuhan masih berkenan memberi kita kesempatan untuk datang di hadirat-Nya, memuji memuliakan nama-Nya. Karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Waktu berlalu sangat cepat. Hari ini kita memasuki minggu ke-52. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mensyukuri segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan kita. Tema yang menuntun kita hari ini ialah menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, mari kita memuliakan nama-Nya dengan iringan nyanyian Indeko Sang Mane. Saya jemput kita bangkit berdiri. Sang Mane, Indeko tamenani, Indeko Sang Bara, Indeko tapudi puangta, tupuang masoka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun di dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mengangkat pujian syukur kita kepada Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita ungkapkan Mazmur ini secara bergantian. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala binatang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya,
untuk seterusnya dan selamanya. dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, Hai api dan hujan es, salju dan kabut. angin badai yang melakukan firman-Nya, Hai gunung-gunung dan segala bukit. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. binatang melata dan burung-burung yang bersayap, Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, Hai teruna dan anak-anak dara. orang tua dan orang muda, Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ada dalam ruangan ini maupun yang dimanapun kita berada saat ini, kita telah mendengarkan perintah mengasihi. Kini kita datang di hadirat Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani begitu banyak tantangan yang seringkali membuat kita tak mampu untuk bertahan dalam kebenaran. Dalam ketidaklayakan dan kelemahan kita, mari bersama-sama dengan kerendahan diri dan hati mengungkapkan kepada Allah, Ya Bapa Surgawi, sebagai umat tebusan-Mu kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing.
kami mohon kepadamu. Ya Bapa, tolonglah kami, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku dagang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang sungguh-sungguh tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, luar biasa berkat-berkat Tuhan diaturkan dalam kehidupan kita. Karena itu di pagi hari ini, mari kita datang membawa persembahan syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang kita boleh bawa di hadirat-Nya saat ini. Dan kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 148 ayatnya yang ke-13. Dia katakan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sementara kita membawa persembahan syukur kita iringi dengan memuliakan Dia
Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Kami bersyukur dan bersyukur oleh karena walaupun Engkau mengenal keterbatasan kami, tetapi Engkau berkenan melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu yang kudus melalui persembahan. Dengan ini pula ya Tuhan, Engkau telah mendekati umat-Mu dengan berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar boleh dipakai di dalam pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya mereka yang mengelolanya penuh dengan tanggung jawab. Ya Bapa di sorga yang masih ada pada diri kami masing-masing, beri kami hikmat untuk menatanya dengan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun berada saat ini, kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu dalam doa. Dimuliakan Engkau ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Di tengah-tengah ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini, baik kami sebagai jemaat-Mu yang ada di sini maupun kekasih-kekasih kami yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing, Engkau menghimpunkan kami, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami, menerangi hidup kami di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih kami sudah berhimpun dan bersiap di hadapan-Mu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati segenap hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk membacakan bagian-bagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya melalui khotbah. Berkati sidang jemaat sekalian, dimanapun mereka berada saat ini yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami dimampukan menjalani kehidupan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami untuk menjalani kehidupan ini, melakukan apa yang Tuhan perkenankan bagi kami. Jauhkan dari kami Tuhan berbagai hal yang akan mengganggu pemberitaan firman-Mu saat ini. Semua ini dapat terjadi di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan kita yang pertama yaitu dari Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya pasal 46 ayat 3. Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kabar selamat kepada Sion. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di dalam semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal diam, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang yang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan sorban kerajaan di tangan Allah-Mu. Amin, firman Tuhan. Sungguh pun Ia adalah Tuhan dari segala sesuatu.
Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan kita selanjutnya dari Injil menurut Lukas saat ini pasal 2 ayat 21 sampai ayat 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir,
Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan bertambah hikmat, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat dan segenap saudara dimanapun berada saat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal. Suasana Natal masih terasa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kasih Tuhan tak berkesudahan kita nikmati dan kita alami. Walaupun dalam pembatasan ruang gerak kita, tetapi ada saja cara yang Tuhan buat bagi kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika kita diajak melalui protokol kesehatan untuk menjaga jarak, dengan demikian ibadah kita tidak berhenti, tetapi terus berjalan memuji memuliakan Tuhan dengan cara ibadah tatap muka dengan menjaga jarak maupun ibadah secara virtual yang diikuti oleh kekasih-kekasih dimanapun berada saat ini. Bapak, Ibu, sidang jemaat dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita untuk hari ini menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kalau kita melihat tangan kita, apa yang ada di tangan Bapak Ibu? Coba lihat tangan kita. Apa yang ada pada tangan kita? Saya lihat ada jam tangan, di tangan kita ada emas melalui cincin, dan itu adalah barang yang berharga, bukan? Itu semakin membuat kita lebih percaya diri untuk menggunakan barang-barang itu. Tetapi bayangkan kalau Tuhan berkata bahwa kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bayangkan bagaimana seorang juara misalnya yang mendapatkan hadiah, dan hadiah itu dia genggam di tangannya, mendapatkan mahkota, dan mahkota itu dia genggam di tangannya, bagaimana sukacitanya. Tetapi dalam hal ini pertanyaan selanjutnya ialah, ada apa pada manusia sehingga menjadi mahkota keagungan Tuhan? Ada apa pada manusia, apa yang diandalkan pada manusia sehingga dikatakan menjadi mahkota keagungan Tuhan? Bukankah manusia adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa?
Manusia yang mengikuti kata hatinya dan memberontak di hadapan Tuhan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan juga ciptaan Allah yang lain jatuh ke dalam kutuk Allah. Bahkan dalam Mazmur pasal 8 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia yang jauh dari hadapan Tuhan, manusia yang ada di lembah kekelaman, manusia yang ada di dalam bayang-bayang maut. Tetapi kini Allah menyapa manusia itu dengan berkata bahwa kita disebut sebagai mahkota keagungan di tangan Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah bersama dengan seluruh ciptaan Allah yang lain, kesaksian Alkitab menyatakan bagi kita bahwa baik adanya. Seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah adalah baik adanya. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa melanggar perintah Allah, penetapan Allah dalam Kejadian pasal 3. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia jauh dari hadapan Tuhan, dan upah dosa ialah maut. Manusia hidup dalam keterasingan dengan Allah, manusia mencari jalan sendiri, manusia berupaya untuk menyelamatkan dirinya, manusia mencari-cari jalan di hadapan Tuhan, tetapi semua itu adalah sia-sia. Pertanyaannya, akankah Allah membiarkan manusia tetap di dalam keberdosaannya, tetap berada di dalam keterpurukannya? Jawabnya ialah tidak. Allah dengan kasih-Nya membangun janjinya, janji penyelamatan bagi umat, bagi manusia, janji kepada Nuh bahwa tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah dan menempatkan pelangi sebagai tanda perjanjian Allah itu. Allah membangun kasih-Nya dengan nenek-nenek moyang Israel, kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub. Allah menetapkan janjinya kepada Bani Yakub, kepada umat Israel. Dipilihlah suatu bangsa untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Peran mereka sebagai bangsa pilihan tidak dapat bertahan. Tidak mereka pertahankan sebagai bangsa pilihan Allah, melainkan kerap kali mereka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang melanggar perintah Tuhan, melawan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nabi diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada mereka. Para nabi diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita bagi mereka supaya mereka meninggalkan cara-cara hidup itu. Antara lain ialah kepada Yesaya, Nabi Yesaya, dinyatakan di dalam bacaan kita bagaimana Allah mengutus Nabi Yesaya menyampaikan berita kelepasan kepada mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan segera berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ialah mereka tetap mengikuti kata hati mereka. Lalu mereka harus diasingkan, mereka harus dibuang jauh dari kenyamanan yang mereka alami selama ini. Bait Allah yang ada di Yerusalem, yang adalah tanda kehadiran Allah bagi umatnya, kini mereka jauh dari itu, dan kerinduan mereka untuk itu nyata di tengah-tengah kehidupan di mana mereka mengalami penderitaan, yaitu mereka harus dibuang. Sebagai bangsa buangan mereka menjalani kehidupan dengan tidak nyaman. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai bangsa buangan, sebagai bangsa yang dipilih, dikhususkan oleh Allah, tetapi kini menjadi bangsa buangan, berada di bawah kendali dan kuasa bangsa lain. Mereka menjalani kehidupan dengan tidak nyaman, mereka menjalani hidup dengan tidak mereka harapkan seperti yang mereka alami. Mereka dalam penderitaan, mereka dalam kesesakan, mereka dalam menjalani pahitnya hidup ini. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka di dalam pergumulan itu.
Allah tidak membiarkan mereka untuk tetap berada di bawah tekanan itu, di bawah kehidupan yang kurang nyaman bagi mereka. Kini Allah menjanjikan bagi mereka kelepasan. Kepada mereka disampaikan berita dalam ayat 10 bacaan kita dari Yesaya pasal 61. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki dan mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kehidupan mereka yang terpuruk, kehidupan mereka yang penuh dengan pergumulan itu. Tetapi kini mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka bersuka cita, mereka berbahagia, mereka menikmati sukacita yang tiada taranya sebab Allah mengenakan pakaian keselamatan kepada mereka. Allah mengenakan pakaian kebenaran bagi mereka. Allah menyatakan kelepasan bagi mereka menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang mereka nantikan itu tidak hanya mereka alami pada masa itu, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini adalah juga gambaran masa yang akan datang. kurang lebih 700 tahun, 7 abad lamanya di mana Yesaya menyampaikan ini. Dan apa yang disampaikan tentang berita kelepasan yang disampaikan kepada umat Allah, tetapi juga menunjuk pada masa yang akan datang. Dan itu telah nyata dan terjadi di dalam kelahiran Yesus yang adalah Mesias, yang sedang dinanti oleh Simeon, Hana, dan orang Israel, yaitu menantikan penghiburan dari Tuhan. Apa yang digambarkan Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan dalam bacaan kita dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 40. Tentang bagaimana sikap seorang yang menantikan janji Allah itu. Janji Allah yang sedang dinantikan oleh Simeon dan Hana di dalam bacaan kita. Dan kini nyata di hadapan mereka tentang janji itu, yaitu datangnya Mesias, yaitu Yesus. Apa yang dilakukan sebagai orang yang telah lama menanti tentang janji yang dinantikan itu? Dikatakan di dalam bacaan kita dalam Injil Lukas, bacaan kita Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang menggambarkan bahwa bagaimana respon dari seorang Simeon di dalam menerima dan menghadapi dan sekaligus melihat tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu. Ia memuji-muji Tuhan dalam bacaan kita dalam Lukas pasal 2 ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Bagi Simeon segala-galanya boleh lewat, sebab saat ini jaminan keselamatan sudah dinikmati, yaitu ada di depannya, yaitu Yesus ketika berumur 8 hari dalam mengikuti aturan-aturan dalam tradisi Yahudi. Berjumpa dengan Simeon dalam bait Allah, lalu menatang anak itu dan memuji Allah. Tuhan, biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Jaminan keselamatan telah ada dan ia nikmati, dan karena itu dia boleh apa saja meninggalkan dunia ini, tidak masalah. Sebab matanya telah melihat dan ia telah menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu keselamatan kekal di dalam Mesias yang datang ke dalam dunia itu. Lalu apa yang akan dilakukan Bapak Ibu jemaat yang dikasih di dalam Tuhan? Dalam bacaan kita Galatia pasal 4. Dalam Galatia pasal 4 Rasul Paulus menjelaskan,
kedudukan orang percaya di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menikmati kasih karunia Allah. Dalam gambaran yang diambil dari tradisi Yahudi, bahwa ketika masih anak-anak, maka mereka mengenakan jubah. Jubah itu dan sampai pada masa dewasa, maka jubah itu diganti menjadi jubah dewasa. Dan ini yang mereka sebut sebagai akil balik. Ada sebuah seremoni yang dilakukan untuk itu, yaitu penggantian jubah dari anak-anak dan mengenakan jubah dewasa. Dan ini yang dipakai oleh Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Galatia bagaimana kedudukan orang percaya, yaitu orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang lahir ke dalam dunia ini. Tidak boleh lagi memperhambakan hidupnya, tidak boleh memperhambakan dirinya kepada cara-cara kehidupan yang lama. Sebab ia telah akil balik, yaitu menerima kehidupan yang baru. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang jelas ialah mengenakan manusia yang baru, yaitu cara-cara kehidupan yang akan dijalani, yaitu hidup yang penuh penyerahan diri kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang mempersembahkan kehidupan seutuhnya kepada Allah di dalam kehidupan ini. Oleh Rasul Paulus menjelaskan kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang telah berpindah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Dan karena itu hidup kita tidak boleh lagi diperhambakan kepada dosa. Tetapi hidup kita sepenuhnya serahkan kepada Allah. Itulah cara hidup kita dalam menyambut dan menikmati kasih karunia yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mahkota keagungan, dengan kata lain kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan untuk memuliakan Allah. Tujuan kehidupan kita ialah hidup memuliakan Allah, menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan karena itu hidup kita lah hidup yang semakin dekat kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Seiring dengan perjalanan tahun yang kita jalani, kini kita berada pada penghujung tahun. Juga kita diharapkan bahwa perjalanan kehidupan kita semakin hidup, kita semakin mendekat kepada Kristus di dalam hidup ini, semakin menyerupai dengan Dia. Dan itu kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Jangan kita mengotori kehidupan kita. Jangan kita menjadikan hidup kita sebagai sesuatu yang tidak layak menjadi mahkota keagungan bagi Tuhan. Melainkan hidup kita isi dengan kehidupan yang mencerminkan hidup di dalamnya menjadi mahkota keagungan bagi Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya adalah karena dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian maka predikat kita sebagai orang yang menjadi mahkota di tangan Tuhan, di tangan Tuhan, menjadi keagungan di tangan Tuhan, akan terus nyata dan kita nampakkan di dalam hidup ini, khususnya di dalam menghadapi kehidupan kita dalam masa-masa pandemi yang kita hadapi, pencobaan dan begitu beratnya tekanan kehidupan yang kita alami. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan umat Allah di masa-masa pembuangan, bagaimana beratnya hidup mereka. Bagaimana pergumulan kehidupan kita dalam menjalani hidup kita masa kini dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat ruang gerak kita sangat terbatas, yang berimplikasi dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Akankah kita pesimis? Akankah kita putus asa? Kita adalah mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan karena itu kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan. Simeon memuji memuliakan Tuhan
karena dia telah melihat dan menyaksikan keselamatan yang dinyatakan oleh Allah, dan karena itu juga menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita di dalam hidup ini. Kiranya kita tetap menampakkan diri sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dalam cara hidup yang kita jalani. Dan dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tugas pekerjaan kita, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita dalam menjalani hidup ini. Kita bersuka cita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru bagi kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual dimanapun berada saat ini, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, bahwa di tengah-tengah sulitnya hidup yang kita jalani dengan adanya pandemi COVID-19 dan pergumulan-pergumulan kita yang lainnya. Tetapi dalam keadaan itu Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Dengan tema kita hari ini menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Menjadi semangat dan kekuatan baru bagi kita. Menjadi sukacita bagi kita di tengah-tengah kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sehingga kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kita tetap dalam genggaman kasih Tuhan, menjalani dan melewati hari-hari kita, khususnya dalam menjelang pergantian tahun di tahun 2020 ke tahun 2021. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat. Kita mendoakan persekutuan kita hari ini di tengah-tengah pembatasan ruang gerak kita. Kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk bersekutu seperti ini dengan mengikuti protokol kesehatan, juga bersama-sama dengan kekasih-kekasih dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kita mendoakan bagi anggota jemaat yang berulang tahun. Dalam catatan ada 75 orang yang berulang tahun. Ini adalah akhir tahun, memang banyak yang berulang tahun di tanggal 31 Desember, dan tidak heran kalau kita ada 75 orang yang berulang tahun di minggu ini. Kemudian kita mendoakan bagi kekasih-kekasih kita yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Penatua Soni Tangkedatu, Ibu Herni yang dirawat di rumah sakit Pongtiku. Kemudian berdoa bagi anggota jemaat yang dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Berdoa bagi tugas pekerjaan segenap sidang jemaat dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan, pelayanan baptisan kudus dalam ibadah pukul 11, kemudian pemberkatan nikah kepada saudara pendeta Doli Rante Ponglodi dan saudari Alma Matasak, kepada saudari Yosaf Luang, anggota dari Anggila, dan saudari Norma Yanti Rara yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Kemudian ibadah syukur di beberapa kelompok pelayanan. Kemudian pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah kunci tahun, ibadah tutup tahun. Kemudian ibadah syukur tahun baru 1 Januari 2021. Kita mendoakan untuk rencana pembangunan gedung gereja jemaat Rantepau. Tuhan membuka jalan dan semua anggota jemaat memberi dukungan dan perhatian. Kemudian juga kita mendukung dalam doa bagi sidang jemaat yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, dan kita doakan keluarga almarhumah
Suleka Raing Datu, orang tua dari Ibu Elizabeth, juga mertua dari Penatua A Pongrambak yang ada di Salu. Tuhan menguatkan dan memberkati segenap keluarga yang berduka cita. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara-saudara yang kekasih dimanapun berada saat ini, kita satukan hati kita dan kita naikkan doa syafaat. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, di tengah-tengah ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu di jemaat Rantepao saat ini. Engkau memungkinkan bagi kami telah memberi kesempatan yang baik ini, yang di dalamnya kami dimungkinkan oleh Tuhan memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Juga kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Allah, kiranya rangkaian ibadah kami saat ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan di dalamnya kami menikmati sukacita kekuatan baru yang Tuhan siapkan bagi kami dalam menjalani kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati kami di dalam melakukan firman-Mu. Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa kami adalah orang-orang yang menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kiranya hal ini ya Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, dalam kami berpikir, di dalam kami bertindak, di dalam tugas pekerjaan kami. Semuanya kami mencerminkan sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, Tuhan selamatkan, bahwa kami adalah mahkota keagungan di tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih kebaikan dan kasih-Mu, tuntunan dan perlindungan-Mu bagi kami, di mana Tuhan menyiapkan bagi kami kesempatan yang baik ini. Kiranya rangkaian ibadah kami menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang menikmati hadirat-Mu melalui ibadah ini, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di mana-mana Tuhan menempatkan mereka yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan memberkati di dalam kehidupan ini, sehingga kehadiran mereka di hadirat-Mu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan nyatakan pemulihan dan kesembuhan. Kami doakan yang berduka cita, Tuhan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka. Kiranya kasih Tuhan senantiasa nyata dan melingkupi kehidupan mereka yang berduka cita. Kami doakan ya Tuhan di hadapan-Mu, bagi kekasih-kekasih kami yang menikmati sukacita dan kebahagiaan di ulang tahun mereka, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka, sukacita itu hanyalah untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan mereka senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini, menikmati segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mendoakan ya Tuhan bagi rencana pernikahan, bagi sidang jemaat-Mu, beberapa anggota jemaat yang akan melangsungkan pernikahan beberapa hari ke depan ini. Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan bagi ibadah-ibadah yang akan dilakukan dalam rangka ibadah tutup tahun dan ibadah tahun baru. Juga di dalamnya akan dilakukan pelayanan tanda-tanda kekudusan di hadapan-Mu, yaitu pelayanan sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kiranya semuanya itu ya Tuhan dapat dipersiapkan dengan baik dan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan Allah bagi seluruh rencana jemaat-Mu di sini dalam rangka pengembangan dan pembangunan gedung gereja ke depan ini. Tuhan berkati panitia pembangunan. Tuhan berkati segenap warga jemaat dan semua pihak untuk menyatakan dukungan dan perhatian mereka dalam upaya, dalam persiapan pembangunan rumah Tuhan di jemaat Rantepao ini, sehingga pada saatnya dapat dilakukan dengan baik, dan di dalam kesemuanya itu nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami mendoakan di hadapan-Mu bagi kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah secara virtual ini. Tuhan berkati dan perlengkapi di tengah-tengah kehidupan tugas pekerjaan masing-masing, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Berkati dan kuatkan, beri kesehatan,
Jauhkan dari mara bahaya di dalam menjalani kehidupan mereka. Walaupun berjauhan dengan keluarga orang tua mereka, Tuhan kiranya senantiasa menyatukan dan mendekatkan di dalam doa-doa dan iman kepada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka sekalian. Kami doakan ya Tuhan, bagi segenap sidang jemaat-Mu di jemaat Rantepau di sini. Tuhan berkati mereka di setiap kehidupan mereka di rumah tangga masing-masing. Berkati suami, istri, anak-anak, cucu mereka. Kiranya kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga orang tua kami dalam menjalani usia yang indah, yaitu masa lansia. Tuhan berkati, kuatkan dan beri semangat dalam menjalani kehidupan ini. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan bagi anak yatim piatu, para janda duda. Tuhan berkati, beri semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Kami doakan bagi anak-anak kami yang tinggal dan hidup di rumah-rumah kos. Tuhan kiranya memberkati mereka, berjauhan dari orang tua mereka, menuntut ilmu, mempersiapkan masa depan mereka. Tuhan jaga siang dan malam. Tuhan memberkati masa depan mereka. Kiranya masa depan sungguh ada di dalam kasih Tuhan. Kami doakan Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami sehingga dapat melakukan tugas dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati daerah kami, Toraja Utara dan tanah Toraja yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya senantiasa memberi hasil yang baik bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkati pemerintah daerah kami, pemerintah bersama dengan legislatif dan semua jajarannya. Kiranya dapat mengangkat tugas dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat untuk memikirkan kemajuan daerah kami. Tuhan kiranya memberkati dalam rangka tahapan-tahapan pilkada, kiranya boleh selesai sampai pada tahapan-tahapan penentuan hasil dan bahkan sampai pada pelantikan. Tuhan berkati yang telah dinyatakan memperoleh dukungan yang lebih besar. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan bagi mereka sekalian, beri kesehatan. Juga yang belum mendapatkan dukungan suara yang maksimal, Tuhan memberkati mereka. Tuhan kiranya memberi hati yang teduh bagi mereka, kekuatan dan kesehatan kiranya senantiasa ada pada mereka sekalian. Juga kami semua sebagai anggota masyarakat, kiranya kami bahu-membahu bersama dengan pemerintah kami dalam memajukan daerah kami di mana Tuhan menempatkan kami di sini untuk mengabdi dan melayani. Tuhan, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Ampuni kelemahan dan keterbatasan kami dalam menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah kami saat ini. Majelis gereja dari kelompok pelayanan, dari kelompok 5, juga semua kru yang bertugas yang membuat ibadah kami dapat berjalan dengan baik, yang dapat dinikmati oleh kekasih-kekasih kami secara virtual. Tuhan berkati segala peralatan yang kami pakai, sehingga terus mendukung ibadah ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Semakin banyak umat yang terlayani dan semakin dimuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami naikkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Lagu pujian, Yesus terang-Mu, pelita hatiku.
sidang jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, sebab Dia telah mengutus kamu untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, sehingga semua orang mengaku dan bersukaria di dalam Tuhan. Untuk itu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan syukur lewat pujian Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat kekasih Tuhan, berakhir sudah ibadah kita pagi hari ini. Mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan mau supaya kita bersinar bagi kemuliaan-Nya dalam sepanjang hidup kita. Selamat Hari Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan kiranya memberkati jemaat yang diberkati Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di